pengalamannya luar biasa ini. Mas Supri ya, ini senior ini. Gimana Mas? Pernah berantem sama keluarga nggak gara-gara pernah untuk sih ya? masalah dengan keluarga itu dulu ya. Oh iya. Gimana Mas? Pasti orang tua itu khawatir. Ya betul. Terus tetangga pasti pada nanyain, safety nggak sandalnya? Betul. Terus dibilangin ngapain pegang, ngapain piara ular? Kok nggak sapi? Ya. Ya keluarga udah mulai menerima karena ada apa ya hasil. Oh tadi hasilnya, karena breeding ya. Oke. Akhirnya itu ada hasilnya. Oke. Jadi satu nilai ekonomis juga ya ketika tahu oh ini ada peluang bisnisnya dalam konteks memang tapi harus cinta dulu. Kalau nggak cinta susah juga ya Mas ya. Oke. Akhirnya setelah ada angkanya diterima ya. Iya. Oleh nggak apa-apa lah Pak. Nggak apa-apa. Begitu. Kalau nggak ada angkanya mungkin ya wah langsung suruh tidur di luar ya Mas. Iya. Mas, ada gimana Mas? Saya Juangannya dulu. rumah saya Patang Puluhan, tapi saya sekarang bertempat tinggal di Pogung. Pogung. Ya, itu kan lingkungan padat sekali itu. Karena terusir dari Patang Puluhan. Wah, ini dia. Contoh nyata. Ya memang kita nggak bisa nyalain juga ya Mas ya. Oh, serem juga loh. Tetangga lihat begini loh, lari. Jadi tahun 2018 itu ular saya panjang 6 meter lepas di kampung itu kan. Terus jadi masalah ya. Sidang kampung sampai ke polsek sampai. Nah ini contoh ya, contoh nyata bagaimana ketika tetap yang cewek Mas ya, yang salah yang punya ular, karena dia apapun alasannya lepas dan membuat heboh lah 6 meter ya. Masuk TV nggak waktu itu Mas? Enggak ya? Oke 6 meter ya, oke akhirnya ya dengan kesadaran diri sendiri jenengan milih ini saking cintanya ular loh sampai pindah rumah. Seperti ya ada kejadian ya memang seperti ini ya. Teman-teman silahkan ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dikirim. Oke silahkan diminum boleh loh. Monggo Mas, monggo diminum dulu. Kalau repot di handling dulu Mas ya, jangan minum dulu. Nanti mampir ke sini ya. Udah lama nggak makan orang itu berarti bahaya. Oke, ada pertanyaan kita bacain dulu ya. Oke, Mas Tribut Raharjo Mangkuwinarso. Wah ini darah biru ini kayaknya. Mantap Mas, itu mas-masnya berani pegang ular begitu sejak usia berapa? Soalnya sampai tua begini saya takut dengan yang namanya ular. Wah, kok takut dengan namanya ular? Gimana ini? Oke, ini Mas, bisa dijawab? Monggo Mas. Sejak kapan? Terus ini mungkin tanyanya kok sampai tua begitu? Tua itu umurnya berapa ya beliau? 50 ada ya? Nah, 50-an lah ya. Itu kok bisa masih takut gitu lah. Kayak tadi saya cerita di awal kan saya juga takut dulu. Tapi akhirnya saya berani langsung pelihara ular. Akhirnya berani. Gimana Mas? Saya sebenarnya mulai belum lama. Tahun 2014 ya teman-teman baru saya mulai mainan reptil. Terus dulu juga saya merasa takut juga. Geli, takut ya. Tapi ketika dapat edukasi terus berinteraksi langsung sama ularnya ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Dulu saya bayangkan ular itu kayak ulet bulu itu loh. Licin. Terus genyuk-genyuk. Tapi memang loh. Ternyata enggak. Awalnya memang geli ya. Awalnya geli. Lama-lama. Lama-lama enggak. Biasa. Kalau Mas Supri gimana Mas? Biasanya ya untuk yang fobia itu memang perlu paling tidak sedikit menyentuh ya. Paling ekornya dulu. Ya. Nanti kalau udah mulai percaya dirinya tumbuh. Baru pegang langsung. Tapi ya tetap hati-hati ya, tetap safety. Maksudnya harus didampingi ya. Nggak asal misalnya main ke tempatnya jenengan atau Mas Supri tiba-tiba megang jenengan pas nggak ada Pak selesai. Itu bahaya itu. Bahaya ya kan kita nggak tahu udah dikasih makannya kapan dan sebagainya ya. Kalau Mas Dwi Mas. Kalau aku dulu melawan ini. Kalau iguana enggak sih, cuma ada beberapa
fase kayak pas birahi manggona dia lebih agresif. Kalau mau dipegang, kadang dia bisa gigit juga. Kalau ular juga gitu ya Mas kalau birahi? Sama. Biret. Ya. Tapi lebih bahaya manusia loh. Nggak usah kita terusin. Oke, kita langsung ke teman-teman Forest nih. Nah, boleh diceritain nggak? Forest ini sebenarnya apa namanya? Bidangnya seperti apa? Teman-teman Tribuners biar tahu ya, yang belum tahu. Terus seperti apa sih apa namanya hubungannya dengan teman-teman pecinta komunitas reptil? Monggo Mbak. Ya, untuk Forest itu sendiri ya, kita itu jadi dari awal kita ngebentuk itu sebenarnya Forest bukan komunitas, jadi kayak forum, jadi perkumpulan lah ya, ngumpul-ngumpulnya anak-anak komunitas. Nah itu dari berbagai macam komunitas, dari tanaman, dari hewan, kita ada di situ semua gitu. Untuk Forest sendiri itu mulai terbentuk November 2016 ya. 11 November 2016 itu udah 4 tahun lah dari ini. Terus untuk Forest sendiri itu panjang dari forum edukasi satwa dan tumbuhan. Berarti tidak hanya satwa ya? Ya, jadi tumbuh-tumbuhan juga. Flora fauna ya? Iya. Seperti itu ya. Semangatnya adalah untuk edukasi literasi ya? Untuk melestarikan terus, juga. Kegiatannya selama ini apa sih Mbak sama teman-teman apa namanya pecinta reptil, terutama iguana, intens apa sama mereka ini? Kalau untuk Forest sendiri kita selalu kayak apa ya, kita suka terima undangan atau kita suka buat event, kalau enggak kita juga gathering bareng. Nah dari semua komunitas kita sering gathering, kayak contohnya di CFD, itu terus di alun-alun juga kita pernah, di 0KM juga kita pernah. Jadi memang kita lebih apa ya, nge-support ke komunitas-komunitas, jadi ibaratnya mewadahi untuk ibarat apa ya, visi misinya juga kita iniin lagi sih ibaratnya. Kalau apa visi misi kita kan untuk melestarikan, terus juga untuk merangkul teman-teman komunitas, satu hobi semuanya kita bikin rukun guyup bareng. Gitu ya semangatnya ya. Dari Mbak Ratna Nurmalasari. Ini ada satu lagi, ada Dewan Penasihatnya nih, Dokter Hewan Antonia. Halo. Agnes, selamat pagi Mas Yuda, teman-teman Tribuners, selamat pagi juga. Nah, ini kan Mbak Agnes ini dokter hewan juga. Nah, ini tentu ini kesehatan reptil ini juga sangat perlu ya, Mbak. Ini bukan kemudian untuk reptilnya sendiri, tapi untuk diri sendiri dan lingkungan ya, Mbak. Betul sekali, Mas Yuda. Boleh dijelaskan, Mbak, ketika literasi kesehatan reptil seperti apa? Oke, jadi di sini saya mewakili Forest sebagai Dewan Penasehat dan juga sebagai pemateri juga. Jadi karena salah satu tujuannya Forest itu juga edukasi ya. Jadi kita itu punya salam satwa. Jadi kita mengenal satwa itu segini simbolnya S. S gimana? Iya. Oke, gini ya. Salam satwa ya. Salam lestari. Salam lestari. Kemudian salam edukasi. Salam edukasi. Oke. Jadi kita mengenal satwa, nah, termasuk salah satunya juga tentang kesehatannya. Jadi nggak cuma kesehatannya, tapi juga supaya tahu ini satwa misalnya kayak tadi nih, ini berbisa apa enggak. Terus safety ya, kalau kita memelihara satwa tuh kan kita pertama safety first. Nah, di mana-mana kan semua safety first ya. Jadi apakah ini nanti akan mencelakai orang lain atau diri kita atau keluarga kita atau enggak. Kemudian lestari, jadi bagaimana supaya satwa itu tetap lestari. Itu. Kemudian edukasi, nah kita mengedukasi, nggak hanya mengedukasi orang di sekitarnya, tapi juga mengedukasi diri kita sendiri. Kita jadi pemilik yang bertanggung jawab. Nah semacam itu. Salah satunya faktor kesehatan tadi. Jadi reptil ini dia memang berbeda dengan hewan-hewan yang lain ya, karena dari misalnya ya, jadi dari dia itu tidak punya bulu kan, jelas. Kemudian dia juga cold blooded ya, berdarah dingin seperti itu, dan dia juga mekanisme pengaturan suhunya pun berbeda, ya kan. Makanya kan kalau kayak anjing, kucing itu mereka sudah bisa mengatur suhunya dengan sempurna ya. Tapi kalau reptil nggak bisa, jadi makanya kita kadang-kadang butuh seperti lampu UV. Itu kadang-kadang yang orang nggak kurang aware ya. Nanti kemudian dijemur juga, karena mereka juga butuh asupan sinar matahari juga untuk supaya bisa mensintesis vitamin D, jadi supaya tidak terjadi kekurangan atau gangguan metabolisme kalsium. Nah itu kan penting sekali untuk reptil, itu tidak ada di hewan-hewan lain, jadi itu hanya ada di reptil, jadi itu kita harus tahu. Kemudian juga kadang kita seperti misalnya iguana nih, iguana ini kan dia sebenarnya pemakan
tumbuh-tumbuhan kan, herbivora. Bukan Mbak, saya potong. Ini ternyata ada iguananya tuh dari tadi. Ada, ini kecil di sini. Oke, ini ada iguana di sini. Imut-imut dia. Iya, ternyata ada iguananya. Itu dia. Ini masih kecil ini punya Mas Dwi. Oh, Mas Dwi ya. Punya saya di rumah nggak dibawa karena masih jampi. Punya saya masih jampi. Kok lucu banget itu. Nah ini punya Mas Dwi ini. Ya, oke. Ini dominant red ya. Iya. Dia dominant red. Jadi ini tadi kadang orang-orang ini suka seperti menyepelekan, oh iguana tuh kan dia makannya kan daun-daunan, nggak akan gigit kita dong. Jangan salah, kalau dia birahi dia juga bahaya, dia bisa ngejar. Ada teman kami juga kena gigit, itu sampai berdarah-darah. Ada seperti karena itu. Dia perlakuannya nggak titen ya. Jadi kita harus pertama kalau kita mau memegang hewan itu satu safety first ya. Jadi kita harus tahu. Misalnya bukan hewan kita ya kita tanya yang punya, Mas Mbak itu gigit nggak? Mas Mbak itu lagi birahi nggak? Aman nggak kalau saya pegang? Jangan langsung cek main, kadang kayak gitu kan. Sama kayak saya ini ya. Sama Mas Yuda. Itu aman kok Mas. Awalnya deg-degan sih kan. Tapi kalau segini ya lumayan lah. Oke. Terus apa lagi Mbak? Terus juga yang harus kita perhatikan yang lain juga faktor kebersihan itu juga penting. Kadang-kadang kan ya nggak semua orang itu kan bisa menerima eksistensi ya. Kayak misalnya tadi dipegang kalau kita megangnya itu berasa nggak nyaman atau gimana kan reptilnya dia kaget, kapup seperti itu. Kemudian juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini saya sendiri juga, saya dulu terus terang tadi teman-teman menerangkan kan kalau punya reptil ada yang sembunyi-sembunyi. Saya juga Mas, saya dulu pertama piara ular retik itu waktu saya kuliah awal, itu saya sembunyi-sembunyi. Kalau tadi Mas Dwi kan dia tadi kos di tempat tante-tante. Kalau saya kebetulan rumah sendiri di rumah orang tua, tapi orang tua saya emang pertamanya nggak suka ular. Jadi ini ular saya piara di kamar itu sampai 3 bulan nggak ketahuan. Tapi kamar selalu saya kunci. Ketahuannya suatu saat malam-malam adik saya tidur di kamar saya lepas. Ya udah heboh malam-malam kan. Akhirnya ya edukasi pelan-pelan ya. Akhirnya ya oke aman lah. Tapi paling enggak kan itu lingkungan seperti itu kita harus perhatikan. Apakah orang sekitar kita bisa menerima? Apakah tetangga kita seperti itu. Kemudian juga faktor safety-nya kita apakah kita bisa menjaga supaya dia tidak lepas dan membahayakan orang lain misalnya seperti itu.